Gelombang demonstrasi di Indonesia adalah puncak kekecewaan panjang. Rakyat dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Rakyat diminta taat membayar pajak, berharap layanan publik membaik, dan infrastruktur yang lebih baik. Mereka rela mengantre panjang di kantor pajak, dengan harapan kontribusi mereka akan membawa perubahan positif. Tapi justru menyaksikan kemewahan pejabat yang dibiayai dari uang mereka. Mobil dinas mewah, rumah dinas yang megah, dan fasilitas serbawah menjadi pemandangan sehari-hari yang menyakitkan hati. Kenaikan gaji dan tunjangan pejabat di tengah ekonomi sulit memicu kemarahan, membuat rakyat merasa semakin terpinggirkan. Berita kenaikan gaji pejabat yang terus-menerus muncul di media hanya menambah bara api kemarahan, memperlihatkan kontras tajam antara penghematan yang didengungkan dan kenyataan di lapangan. Keluarga sederhana harus berhemat, sementara pejabat menikmati kemewahan. Ketimpangan ini semakin memperdalam jurang antara rakyat dan elit. Rakyat merasa pengorbanan mereka diabaikan, sementara elit menikmati kenyamanan. Mereka bekerja keras setiap hari, hanya untuk melihat pejabat menikmati makan malam di restoran mewah. Protes yang terjadi kini adalah gugatan terhadap sistem yang dianggap timpang dan tidak adil. Rakyat menuntut perubahan, berharap suara mereka didengar dan keadilan ditegakkan. Setiap rupiah pajak adalah titipan harapan rakyat untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika uang itu justru digunakan untuk fasilitas mewah pejabat, kepercayaan pun runtuh. Warga masih berjuang dengan birokrasi dan layanan publik yang buruk, sementara pejabat menikmati tunjangan fantastis. Kesenjangan ini membuat masyarakat bertanya untuk siapa negara ini bekerja. Kini, suara-suara kecewa berubah menjadi tuntutan nyata di jalanan. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai 50 juta rupiah per bulan menjadi sorotan tajam masyarakat. Angka ini bukan hanya sekadar nominal, tapi juga simbol nyata ketimpangan sosial yang semakin terasa di negeri ini. Ketika banyak rakyat harus berhemat untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok, para wakil rakyat justru menikmati fasilitas mewah yang dibiayai dari pajak publik. Tunjangan perumahan ini hampir 10 kali lipat dari upah minimum provinsi UMP Jakarta. Sementara buruh pabrik dan guru honorer harus berjuang keras dengan penghasilan yang jauh dari cukup, para anggota DPR hidup dalam kenyamanan yang sulit dijangkau oleh kebanyakan orang. Perbandingan ini memperlihatkan jurang yang lebar antara kehidupan rakyat biasa dan para elit politik. Tak hanya tunjangan perumahan, anggota DPR juga menerima berbagai fasilitas lain, seperti tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, hingga perjalanan dinas dengan nilai yang fantastis. Semua fasilitas ini menambah panjang daftar kemewahan yang dinikmati oleh para pejabat, sementara banyak rakyat masih berjuang untuk bertahan hidup. Kontras antara kehidupan rakyat yang harus berhemat dan elit yang hidup serba berkecukupan semakin menegaskan adanya dua dunia yang berbeda di Indonesia. Rakyat kecil berjuang di pasar tradisional, sementara para anggota DPR duduk nyaman di ruang rapat mewah, seolah tak tersentuh oleh realitas di luar gedung parlemen. Tak heran jika publik semakin vokal menuntut keadilan dan kewajaran. Mereka ingin para pemimpin lebih peka terhadap kondisi rakyat, bukan justru menunjukkan arogansi kekuasaan dengan menikmati tunjangan yang tak masuk akal. Ketimpangan inilah yang membakar semangat perubahan di tengah masyarakat. Suara protes dan aksi turun ke jalan menjadi bukti bahwa rakyat tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung. Protes yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi tragedi ketika Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas tertabrak kendaraan polisi di tengah kerumunan di Jakarta. Kejadian ini terjadi begitu cepat, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya. Afan hanyalah satu dari ribuan warga yang turun ke jalan menuntut keadilan, namun nasib berkata lain. Insiden ini menjadi simbol betapa rentannya nyawa di tengah konflik antara rakyat dan aparat. Rekaman detik-detik kecelakaan itu menyebar luas di media sosial, membuat jutaan orang di seluruh Indonesia terkejut dan marah. Video tersebut menjadi viral, memicu gelombang solidaritas dan kemarahan nasional yang tak terbendung. Banyak yang merasa peristiwa ini adalah puncak dari ketegangan yang sudah lama terpendam. Kerusuhan pun meluas ke berbagai kota besar. Di Makassar,
Gedung DPRD dibakar massa sebagai bentuk protes. Bentrokan antara demonstran dan aparat terjadi di banyak tempat, menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Suasana kota berubah mencekam, dengan suara sirene dan teriakan memenuhi udara malam. Kantor-kantor pemerintah dan markas polisi menjadi sasaran kemarahan massa. Banyak fasilitas umum rusak parah, memperlihatkan betapa dalamnya kecewaan masyarakat terhadap institusi negara. Aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Namun, tindakan ini justru memperkeruh suasana, membuat situasi semakin tidak terkendali. Jalanan ibu kota dan kota-kota lain berubah menjadi medan pertempuran. Pecahan kaca, batu dan sisa-sisa bentrokan berserakan di mana-mana, menandai malam-malam penuh ketegangan dan ketakutan. Tragedi ini menjadi penanda krisis nasional yang mendalam. Ribuan orang berkumpul dalam keheningan, menyalakan lilin, dan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk duka dan solidaritas. Luka dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah semakin dalam. Banyak yang bertanya-tanya, apakah suara rakyat benar-benar didengar atau justru diabaikan? Kini pertanyaannya adalah, bagaimana negara bisa memulihkan kepercayaan yang telah hancur? Apakah rekonsiliasi dan keadilan bisa benar-benar terwujud? Atau luka ini akan terus membekas dalam ingatan bangsa? Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa atas kematian Afan dan memerintahkan investigasi transparan. 7 anggota polisi ditahan, menunjukkan upaya akuntabilitas. Namun, penangkapan massal demonstran dan pendekatan represif tetap terjadi, menuai kritik dari lembaga HAM. Amnesty International mendesak pembebasan demonstran damai. Pemerintah dihadapkan pada pilihan dialog dan reformasi, atau terus mengandalkan kekuatan yang justru memperburuk situasi. Respons dalam beberapa hari ke depan akan menentukan arah bangsa. Akademisi menegaskan solusi harus menyasar akar ketimpangan sosial ekonomi. Pemerintah didorong memangkas tunjangan pejabat berlebihan dan mengalihkan anggaran ke subsidi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Reformasi kebijakan ekonomi harus diiringi profesionalisme aparat dalam menangani demonstrasi. Pendekatan represif hanya memperbesar kemarahan. Pemerintah perlu dialog dan reformasi nyata, bukan sekadar janji. Tanpa langkah konkret, krisis tak akan mereda. Protes ini adalah cermin luka ketidakadilan bangsa. Solusi sejati harus menyentuh akar masalah keadilan nyata bagi semua. Pemerintah harus berani memangkas kemewahan, memperkuat layanan publik, dan memastikan transparansi anggaran. Aparat wajib profesional dan humanis, melindungi, bukan menindas rakyat. Masyarakat pun harus menyuarakan aspirasi secara damai. Perubahan butuh komitmen bersama, mengubah amarah menjadi energi positif demi keadilan sosial yang berkelanjutan.